Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita sama-sama bisa hadir untuk bersama-sama thalabul ilmi sekaligus menanti berbuka puasa di hari yang pertama ini. Tentunya ini kesempatan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita karena bisa menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita dan senantiasa Allah berkahi hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala puasa tidak terbatas pada 10 sampai 700 kali lipat. Pahala puasa bisa tak terbatas sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu amali bani adam yudha'aful hasanatu asrun amthaliha ila sab'i mi'atin da'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu dengan hadis ini seharusnya kita termotivasi bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah khusus yang pahalanya Allah sendiri yang mengaturnya. Sehingga para jamaah, mari betul-betul puasa ini kita lakukan semaksimal mungkin. Kita lakukan seoptimal mungkin
sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu betul-betul bisa diberikan kepada kita semua. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan demikian nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi hanya sekedar apa? Menahan lapar dan dahaga. Tentunya kita tidak ingin begitu. Kita menginginkan bagaimana puasa kita ini betul-betul berkualitas. Ya, betul-betul berkualitas. Bukan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi betul-betul seluruh anggota tubuh kita ini kita puasakan. Jadi kita puasakan, termasuk mata kita, termasuk telinga kita, ya kan? Termasuk tangan dan kaki-kaki kita ini harus kita puasakan, sehingga kita tidak termasuk apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah tadi. Jadi banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga saja yang ia dapatkan. Coba puasa seharian, setelah puasa ternyata tidak mendapatkan pahala. Eman enggak kira-kira? Eman enggak kira-kira? Maka hati-hati yang suka berselancar di media sosial. Saya 1 bulan penuh ini komitmen untuk tidak membuka Facebook. Jadi kalau dulu Facebook itu sebagai sarana untuk prospek saya ke calon-calon donatur, tapi saya 1 bulan ini komitmen untuk tidak buka Facebook. Termasuk kalau ada Twitter ya sekarang kan di X itu, sementara saya tidak berani membuka. Jadi pengen puasa, tapi kalau WhatsApp karena WhatsApp ini tidak begitu menampilkan hal-hal yang sensitif, tetap bisa untuk digunakan untuk prospek. Setidaknya dalam 1 bulan Ramadan ini kita bisa menyampaikan hal-hal kebaikan kepada semuanya. Kalau toh misalkan para jamaah ini masih memanfaatkan Facebook, masih memanfaatkan IG-nya, hati-hati. Mata kita tetap bisa berpuasa. Kira-kira bagaimana caranya? Caranya bagaimana mempuasakan mata kita sementara kita masih melototi? Mungkin enggak itu? Saya yakin berat. Saya yakin berat. Jadi kemarin ketika maghrib yang kemarin itu saya sudah tak simpen dulu Facebook saya. Meskipun
dijabri kayak apapun ya, mudah-mudahan saya tidak tergoda untuk membukanya, ya, tidak tergoda untuk membukanya. Jadi itu para jamaah, mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Ya. Maka puasa ini manfaatkan sebaik-baiknya, optimalkan, ya, optimalkan betul. Ya, banyak ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalkan di bulan puasa ini. Puasanya sendiri, ya, kemudian sholat malamnya, sholat tarawihnya, ya, kemudian tilawah Al-Qur'annya. Terus apa lagi, sedekah, banyak. Ya. Jadi kalau kita puasa ini jangan sekedar puasa, tapi memang puasa betul, ya, dipuasakan betul. Kalau kita ini sholatnya juga sungguh-sungguh, ya, sholatnya sungguh-sungguh, terutama sholat fardunya itu betul-betul diusahakan untuk bisa berjamaah. Kemudian jangan tinggalkan rawatibnya, ya. Makanya ini harus ada manajemen waktu, ya, harus ada manajemen waktu, sehingga ketika adzan itu kita bersegera mengambil air wudhu, kemudian datang ke masjid, kita masih bisa melakukan sholat rawatib, ya, sholat rawatib. Rasanya eman sekali kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah kemudian tidak bisa memaksimalkan sebaik-baiknya, ya. Kira-kira kalau sholat kita tidak berjamaah, ya, kalau kita, ya, sholat fardu kita ini tidak berjamaah, dapat dah sholat rawatibnya sebelum sholat fardu itu? Tidak dapat. Dapatnya hanya setelah sholat fardunya, apa? Pada duhur, ya, pada maghrib, pada isya. Nah, itu kalau kita tidak, ya, kalau kita terlambat pun masih bisa. Tapi itu perlu komitmen, ya, perlu komitmen. Makanya ini yang menjadi sebuah yang disampaikan oleh Dr. Mustafa, ya, Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu dalam Al-Wafi, ketika beliau menjelaskan sebuah hadis, innallaha katabal insana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Jadi beliau itu mengatakan, ya, hadis ini merupakan nas atau dalil yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Jadi perbuatan baik apapun itu harus dilakukan secara maksimal, jangan tanggung-tanggung, ya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Ya, sehingga ini berlaku berbuat ihsan di dalam setiap perbuatan kita itu, ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pertanyaan kita ini bagaimana menjadikan puasa kita berkualitas, bagaimana caranya, ya. Karena puasa ini sudah kita lakukan hampir setiap tahun, dari tahun ke tahun, apa kira-kira yang sudah kita rasakan? Ya, kalau sekarang usia kita misalkan sudah 30 tahun, ya, sementara usia balik kita ini berapa? Nah, ada yang mungkin 12 sudah balik, ada yang 13 sudah balik, ya, atau yang 15 sudah balik misalkan. Berarti kewajiban puasa yang kita lakukan itu sudah lebih dari 15 tahun kalau usia kita 30. Kira-kira dari tahun ke tahun melakukan puasa itu apa yang dirasakan? Biasa-biasa saja, atau memang puasa itu
bisa membuat sebuah perubahan di dalam diri kita. Yakin kalau puasanya itu dilakukan dengan ihsan, ya dengan ihsan, pasti akan mendatangkan sebuah perubahan. Tapi kalau puasanya dilakukan dengan biasa-biasa saja, ya hasilnya juga biasa-biasa saja. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana menjadikan puasa kita ini agar berkualitas? Yang pertama adalah ikhlas. Ya, apa setiap orang yang sudah berpuasa itu ikhlas? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, kadang ada orang itu ketika dia sudah puasa, ngapain sih Allah itu kok merintah-perintah puasa? Ya, ini kan sudah jelas-jelas gak ikhlas kalau begitu, ya kan? Jelas-jelas gak ikhlas. Ya, maka setiap amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal li'imrim manawa. Jadi sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka para jemaah, mari terus kita berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk lillah. Jadi puasa ini karena Allah, bukan karena yang lain. Dan ini harus terus dilihatkan, dilatih terus setiap saat. Kalau ada bisikan-bisikan yang mengajak kepada kekecewaan, mengajak kepada ketidaksabaran, ya, mengajak kepada sesuatu yang mungkin bisa mengurangi pahala atau bahkan merusak puasa kita, ya segera ini kembali, ya. Kembali kepada Allah. Ya Allah, istighfar, saya puasa ini niat karena Engkau, bukan karena yang lain. Ya, karena untuk menjadikan puasa kita ini berkualitas, ya syaratnya ya ikhlas itu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, ya, mengharapkan perhitungan, ya, atau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi syarat untuk mendapatkan ampunan ketika kita berpuasa itu adalah iman dan ihtisab. Ya, iman dan ihtisab. Puasa yang didasarkan pada keimanan, keyakinan kita kepada Allah, dan ihtisab. Ya. Apa ihtisab itu? Ya, mengharap perhitungan atau pahala. Ya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka penting para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bagaimana mengikhlaskan diri ketika kita menjalankan puasa. Karena yang jelas godaannya, ujiannya itu tidak ringan. Ya, ujiannya tidak ringan orang-orang yang berpuasa itu. Nah, maka ini menjadi penting untuk kita pahami. Ya, penting untuk kita pahami. Karena tidak semua orang yang berpuasa itu kemudian langsung dia ikhlas, tidak. Ya. Yang sudah punya keluarga pasti diuji dengan keluarganya, ya kan? Ya, diuji dengan keluarganya. Apalagi punya keluarga yang sakit, nah, ujiannya tambah berat. Ya. Apalagi pencari nafkah, itu ujiannya juga berat. Nah, makanya ikhlas ini terus harus dilatih. Ya, ikhlas ini harus terus dilatih. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah, sehingga
Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka puasa yang kita lakukan ini harus didasarkan pada imanan wa ihtisaban. Jadi iman dan mengharapkan pahala atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dua hal itu menjadi pegangan kita ketika kita berpuasa, maka jaminan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ampunan dosa-dosa kita maka akan diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi untuk menjadikan puasa kita ini berkualitas, puasa kita punya nilai, puasa kita ini bisa menjadikan sebuah perubahan yang baik, maka ikhlas ini harus betul-betul ditancapkan di dalam hati kita masing-masing. Ya, harus ditancapkan. Belajar terus. Tidak ada kata berhenti untuk belajar ikhlas. Ya. Bahkan orang yang sering ngomong ikhlas pun itu juga tidak ikhlas. Saya ikhlas sedekah-sedekah itu enggak ikhlas itu. Ya. Ya, saya ya ikhlas ngasih buka puasa apa? Air 1 dus itu namanya nggak ikhlas. Ya, jadi orang ikhlas itu tidak pernah mengatakan dia ikhlas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar puasa kita ini menjadi berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, apa namanya? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi agar puasa kita berkualitas, puasa itu harus sah. Ya, kalau puasanya tidak sah kan tidak berkualitas. Ya. Artinya apa? Kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Meninggalkan. Contohnya apa yang membatalkan puasa itu? Makan, ya kan? Atau minum dengan sengaja. Jadi makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau kita makan dan minum tapi ketika kondisi lupa? Puasanya tetap sah apa enggak? Tetap sah. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah menyampaikan, man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia diberi makan dan minum oleh Allah. Ya, biasanya hari pertama, kedua itu masih sering lupa, ya, karena sudah kebiasaan sarapan pagi, tahu-tahu ada kopi misalkan, ya, di meja ada kopi, tahu-tahu diminum. Oh, sudah minum, saya puasa lupa, teruskan puasanya. Ya, jangan malah kesempatan dihabiskan sekaligus. Ya. Ya, yang sudah masuk gak usah dikeluarkan, ya, karena sudah masuk itu rezeki dari Allah. Nah, tapi yang masih tersisa jangan kemudian dihabiskan. Ya, tahu-tahu seteguk, oh iya puasa sudah masuk kan. Ya, yang tersisa ini jangan diminum lagi, berhenti di situ. Ya, puasanya dilanjutkan. Ya, puasanya dilanjutkan. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ya tidak batal. Kalau muntah dengan sengaja itu bagaimana? Biasanya dilokok-lokok begitu karena pengen muntah, gitu. Nah, tapi kalau kita muntah karena bau sesuatu kan tidak sengaja kan, tahu-tahu muntah. Nah, biasanya begitu. Maka itu tidak
membatalkan kalau tidak sengaja. Barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengqadha. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadha. Artinya apa mengqadha itu? Mengganti puasanya. Ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni dan Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah mengeluarkan sperma. Ya, baik karena mencium istrinya atau hal lain di luar persetubuh dan mimpi. Kalau mimpi mengeluarkan sperma tidak apa-apa, mimpi. Tapi kalau mensengaja mengeluarkan sperma, misalkan yang sudah punya istri mencium istrinya, syahwatnya naik, keluar spermanya, batal. Ya, batal. Atau mungkin yang muda-muda, yang bujang-bujang punya istri, lihat sesuatu di media sosial, syahwatnya naik, keluar spermanya, batal. Jangan diulangi. Ya, harus mengqadha itu. Ya. Tapi kalau kita mimpi, ya mimpi ketemu bidadari, kemudian mengeluarkan sperma, kan tidak sengaja itu, maka tidak batal puasanya. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang membatalkan puasa itu? Meniatkan berbuka. Wah, ini hati-hati. Terkadang kita ini sudah puasa, ya kan? Ternyata kita punya niat untuk berbuka sebelum waktunya. Ini tidak boleh, ya kan? Ya, ini tidak boleh. Sering ini saya sering dengar orang itu kadang-kadang apa namanya? Tahu-tahu nyeletuk begitu kan? Wah, itu loh. Ya. Apa buka belum waktunya misalnya. Nah, ini hati-hati. Jadi karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Maka ini harus betul-betul dijaga. Ya, betul-betul dijaga. Nah, jangan sampai kita sebelum waktunya kemudian kita meniatkan. Nah, kalau menyiapkan takjil ini kan bukan berniat. Nah, ini kan menyiapkan. Ya. Nah, tapi biasanya meniatkan berbuka itu ada di apa? Nah, itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Agar puasa kita ini berkualitas, kita harus senantiasa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, agar puasa kita ini berkualitas adalah meninggalkan pembatal pahala puasa. Ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Ya, ilal ju' wal atus tadi. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apanya kecuali rasa lapar. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjauhi apa yang Allah haramkan, supaya pahala puasa kita ini tidak rusak. Di antaranya adalah menjaga emosi, ya. Kemudian tidak marah. Ya, marah ini juga bisa merusak pahala puasa. Kemudian tidak berdusta. Ya. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, puasa itu adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat, misuh-misuh, ya kan? Baik misuh-misuh pakai kata-kata yang namanya buah atau kata-kata namanya binatang. Nah, itu tuh tidak boleh. Itu merusak pahala puasa. Ya. Jadi itu merusak pahala puasa. Jika seseorang mencela dan mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Jadi kalau ada temanmu, ya, temanmu yang mengajak bertengkar, ya, mengajak duel, ya sampaikan, ya, saya sedang berpuasa.
Dalam hadis yang lain, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu ya, dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi Allah tidak punya kepentingan dengan puasanya. Maka hati-hati dengan perkataan dusta, suka berbohong, ya, janji-janji manis. Ya. Biasanya yang suka mendapatkan janji-janji manis itu orang-orang yang lagi kasmaran begitu, ya kan, dijanji manis-manis. Ya. Jadi agar puasa kita ini berkualitas, harus meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasa. Di antaranya suka marah, suka berdusta, ya, terus kemudian melakukan hal-hal yang berkata keji, mengumpat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, agar puasa kita ini berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, biasanya di bulan puasa ini ya banyak sekali godaan-godaannya. Ya, jadi banyak sekali. Jadi sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan alasan apa? Agar lupa rasa lapar dan haus. Karena pengen melupakan lapar dan haus, justru dia melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Ya. Contohnya apa? Seharian di tempat televisi. Ya, dari mulai pagi sampai sore itu lihat televisi. Ada lagi juga banyak main game supaya lupa, ya kan? Banyak main game supaya lupa, ya. Dan banyak sekali. Ya, dalam sebuah hadis, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka para jamaah, agar puasa kita berkualitas, maka hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Ya. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasa pikiran, puasa hati, ya, puasa perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya pikir ini sebagai kajian awal ya menjelang berbuka, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Mari kita berkomitmen agar puasa-puasa yang kita lakukan ini menjadi puasa yang berkualitas dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.